Sabar Julip. Bu, minta uang. Kan tadi habis subuh sudah minta, nak. Cuma 20.000 buat ngopi, rokok udah habis. Ibu belum ada, nak. Nanti ya, insya Allah. Ibu selalu aja gitu. Kenapa sih nasib gue mesti jadi anak ibu? Ya Allah, nak. Bicara apa kamu? Ya habisnya ibu hidupnya selalu susah, nggak seperti ibu-ibu yang lain. Kalau disuruh milih, ibu juga pengen jadi orang kaya, nak. Tapi Allah Maha tahu jika kondisi seperti ini adalah yang terbaik buat kita. Udah, alasan aja. Gue nggak mau tahu, kasih uang sekarang. Nggak ada, nak. Tinggal ini aja untuk beli beras sama telur buat makan nanti sore. Ya udah, ini aku pakai dulu. Ibu bisa cari lagi. Ya Allah, tolong berikan kesabaran dan kekuatan pada hamba-Mu ini. Dan maafkanlah sikap anakku. Mungkin dia belum mengerti. Perasaan masih pagi, kok tiba-tiba gelap aja? Hai anak durhaka. Hah? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Ada apa ini? Mau apa kalian? Kita mau beri pelajaran untuk anak durhaka sepertimu. Ini urusan gue sama ibuku, nggak usah ikut campur. Karena kebaikanmu adalah prioritas bagi kita. Tapi gue punya alasan kenapa harus durhaka. Tidak ada alasan untuk durhaka. Seburuk apapun orang tua, mereka harus dihormati. Jika tidak kenapa? Hah? Jawab. Kurang ajar. Berani kamu ya? Sabar Julip, biar aku kasih tahu. Durhaka pada orang tua bisa membuat Allah murka dan menurunkan azabnya di dunia. Terlebih lagi, durhaka dapat menyebabkan sholat kamu tidak diterima oleh Allah. Durhaka juga bisa menghalangimu masuk surga. Gak usah ceramah, gue gak takut. Kali ini jangan halangi gua. Gap, gap. Tolong. Ini baru kita yang ngasih pelajaran. Gimana kalau Israel datang? Hah? Baik, aku mengerti, maafkan aku. Minta maaf pada ibumu. Dan ingat, jangan sekali-kali berkata kasar, apalagi menyakiti hati dan fisiknya. Iya, aku mengerti. Bu, maafkan aku. Aku telah menyakiti perasaanmu selama ini. Tidak apa-apa, nak. Ibu baik-baik aja kok. Ibu baik banget. Aku malah durhaka pada ibu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, nak. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Aku juga belum tahu. Sepertinya anak baru. Kenapa memangnya? Lama banget ngajinya. Tapi kan bagus. Wa ammasa ila fala tanhar. Bagus sih bagus, tapi lama banget. Mau nonton film kartun nih. Iya benar. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Shadaqallahul azim. Bagus Ucen. Wah, sombong dia. Dipuji Pak Ustadz. Belum tahu dia kita mengajinya seperti apa. Kalian bisa tiru ya? Ayo, siapa lagi? Gitu doang. Ayo Pot, biar kita cepat pulang. Loh, satu-satu saja.
Kalau berdua aja gimana Pak Ustadz? Kita duet. Iya Pak Ustadz. Doni suara 1, saya suara 2. Hihihi. Memang bisa. Bisa Pak Ustadz. Kita kan sudah latihan. Benar kan Pak? Ipot. Iya Pak Ustadz. Kita sudah latihan lama dari kemarin. Kok dari kemarin sih? Ya sudah. Coba kalian mengaji berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Hah? Wala ana abidum ma abatum. Wala antum abiduna ma a'bud. Kok nggak selesai? Ya udah, ulangi lagi. Apa? Ulangi lagi? Kapan selesainya? Udah deh. Waladolin. Hah? Amin. Hah? Katanya udah latihan lama. Iya Pak Ustadz, latihannya sih udah lama, tapi jarak jauh. Saya di mana, Ipot di mana? Makanya kalau diterangkan didengerin, biar nggak ngasal baca Qur'annya. Siapa yang ngasal? Ya kamu. Masa baca surat Al-Kafirun nggak selesai-selesai, malah ditutup pakai surat Al-Fatihah lagi? Iya, Ipot, Doni, semua itu ada aturannya. Memangnya kalian belum tahu? Mana mereka tahu, Pak Ustadz? Kalau mengaji saja, mereka sambil main-main. Jangan marah dulu dong. Kalian mau tahu nggak bagaimana adab dalam membaca Al-Quran? Gimana, Pot? Mau nggak? Kamu? Mau aja deh. Iya, Pak Ustadz. Boleh saya nyalakan holo magicnya? Silakan, Fatih. Perhatikan ya. Holo magic. 1, 2, 3. Saat membaca Al-Quran, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antaranya, pertama, membaca dalam keadaan suci. Kedua, membaca Al-Quran dengan isti'ozah atau ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membaguskan suara saat membacanya. Keempat, bacalah dengan suara yang lembut. Dan yang terakhir, bacalah dengan perlahan atau tartil. Nah, seperti itu hendaknya kita membaca Al-Quran. Bagaimana? Sudah jelas? Jadi, setelah paham, kesalahan kalian apa? Kami nggak tahu. Kami membacanya cepat-cepat. Kami juga asal-asalan. Tumben ngaku. Baiklah, karena sudah sore, sampai di sini dulu mengaji kita anak-anak. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin yang tidak mempunyai sanak saudara.
Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, Nah, ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Bu. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah, sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati. Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Tetapi, Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat agar ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk melatih kekuatan ototku, Ucapnya. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong anak sapi ke atas bukit. Hei, Uwais, apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang aneh. Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana. Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah? Iya, Bu. Marilah, naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah ia ke surgamu. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Uwais menjawab. Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika, penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya
tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan para malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena doa dari orang tua bisa mengantarkan kita ke surga.